Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita episode ke-10 dari serial anime yang berjudul Hametsu no Koko. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. 見つけましたよ。魔女の弟子アドニス。 Dan ternyata koordinat teleportasi yang Adonis ubah paksa sebelumnya telah tersimpan di server Biro Intelijen. Hal itu membuat keberadaan Adonis tak begitu sulit untuk ditemukan. Charmy merasa jika Adonis telah meremehkan Biro Intelijen. Dia kemudian minta Usagi untuk segera menghabisi mereka. Adonis tak menyangka jika mereka bisa menemukan keberadaannya secepat ini. Dia juga menanyakan apakah dua orang di tangan Usagi merupakan anak buahnya. Namun Usagi membantah hal itu karena dia juga tak mengetahuinya. Dan menurut Usagi, yang mengincar Adonis bukan hanya dirinya, karena telah mengganggu perburuannya, jadi Usagi membasmi mereka. Melihat kelakuan Usagi yang menempelkan wajah mereka, membuat Doroka kesal dan memintanya untuk berhenti. Namun secara tiba-tiba Usagi datang menghampiri Doroka. Beruntung Adonis dengan sigap menolongnya. Namun saat Adonis hendak menggunakan sihirnya, meski terkena serangan, Adonis masih sempat mengeluarkan senjatanya dan menembak Usagi. Tak disangka Usagi dengan mudahnya menghindari tembakan tersebut. Melihat hal itu, Adonis pun merasa jika musuhnya kali ini ialah Cyborg. Adonis kemudian mengeluarkan sihir yang membuat pelurunya membesar. Namun lagi-lagi Usagi dapat menghindarinya. Melihat Adonis terdesak, membuat Doroka mengeluarkan sihir cinta untuk menghentikan Usagi. Merasa jika Usagi telah terpengaruhi sihir cinta, Adonis pun meminta Doroka untuk menggali informasi. Mulai dari kemampuan Usagi, pasukannya, serta menggali sistem pengawasan Redia. Namun ternyata sihir cinta Doroka tak mempan terhadap Usagi. Melihat hal itu, tentu saja membuat Adonis dan Doroka terkejut. Usagi kemudian berkata jika kemampuan Doroka sangat mirip dengan sang ratu. Melihat Usagi yang bisa bergerak, Adonis pun mempertanyakannya. Doroka juga merasa heran karena sihir cinta Mandragora sama sekali tak mempan. Melihat lambang hati di tubuh Usagi, membuat Adonis beranggapan jika ada penyihir lain yang telah mengendalikannya. Setelah itu Usagi melepaskan teknik burung kolibri. Terlihat tangan robot berjumlah banyak keluar dari punggung Usagi. Merasa jika Doroka hanya akan menjadi pengganggu, Adonis pun memintanya untuk menjauh. Karena sihir cinta tak mempan, jadi saat ini Doroka tak perlu membantunya. Namun ucapannya barusan membuat Adonis mengingat kenangan saat Cole dipermalukan Kaisar Gote. Di kejadian itu, kita bisa mengetahui jika Cole yang tak bisa menggunakan sihir hanyalah wanita biasa. Kenangan itu membuat Adonis beranggapan jika Doroka juga mengalami kejadian yang serupa. Karena saat ini dia tak bisa menggunakan sihirnya. Namun ternyata Doroka masih belum menyerah meski dia tak bisa menggunakan sihirnya. Dan sejujurnya, Doroka tak mengetahui balas dendam itu baik atau buruk. Namun dia sudah memutuskan untuk menemani Adonis sampai akhir dan tak akan membiarkannya mati. Melihat kelakuan Doroka, membuat Adonis merasa takjub. Oleh karena itu, dia memberikan Doroka sebuah pedang. Tak hanya itu, Adonis juga melapisi tangan serta tubuh bagian atasnya dengan besi. Adonis juga meminta Doroka untuk memakai pedang tersebut. Diketahui jika pedang pemberian Adonis bernama Rapir Perak. Pedang itu telah dilapisi sihir lilitan kupu-kupu yang bahkan mampu memotong baja. Karena Doroka tak bisa menggunakan pedang, jadi Adonis memberikannya gulungan yang berisi teknik dasar menggunakan pedang. Namun gulungan itu malah membuat Doroka menjadi pusing. Melihat kelakuan mereka berdua, Usagi pun kesal karena menganggap jika Adonis dan Doroka sedang bermesraan. Dia kemudian menyerang mereka dengan tangan robotnya. Terlihat Adonis menghancurkan tangan-tangan robot dengan pukulannya. Bahkan Doroka juga mampu menebas tangan tersebut dengan pedangnya. Mengetahui tangan robot tersebut sangat rapuh, membuat Adonis beranggapan jika dia bisa mengatasinya. Tapi dia terlihat mengkhawatirkan Doroka karena staminanya perlahan-lahan mulai habis. Doroka mulai terkena serangan karena dia sudah mulai kehabisan stamina. Bahkan tangan-tangan tersebut mulai mengepung Doroka.
Beruntung Adonis dengan sigap membantunya. Adonis juga merasa jika yang jadi masalah sekarang ialah jumlah tangan robot yang begitu banyak. Namun Usagi membantah hal itu karena kekuatan serangannya juga akan ditingkatkan. Usagi pun mulai mencabut batasan serangannya. Hal itu membuat tangan-tangan robot menjadi lebih cepat. Melihat hal itu, membuat Adonis mengeluarkan sihir jejak besar. Sihir tersebut mampu menahan serangan Usagi yang begitu banyak. Setelah itu, Adonis membuat sihir tersebut menyelimuti dirinya dan juga Doroka, hingga membentuk bola yang lumayan besar. Bola itu pun akan menghantam Usagi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Melihat serangan yang berbahaya, Charmy meminta Usagi untuk menghindar. Namun Usagi memiliki pikiran yang lain. Dia berniat menahan serangan Adonis dengan kekuatan cyborgnya. Dengan kekuatan maksimal, Usagi pun berhasil menghentikan serangan tersebut. Namun tak disangka Adonis tiba-tiba keluar dan bersiap meninju Usagi. Tapi usaha Adonis sia-sia karena Usagi dengan sigap mengeluarkan tangan robotnya. Meski rencananya gagal, namun Adonis masih punya rencana cadangan. Karena Doroka tiba-tiba melompat dan bersiap menyerang Usagi. Karena Doroka sangat munafik, dia malah mengurungkan niatnya menyerang organ vital milik Usagi dan malah menyerang bagian kakinya. Hal itu tentu saja membuat Usagi merasa senang. Melihat Doroka dalam bahaya, Adonis pun segera berlari untuk menyelamatkannya. Namun sesaat kemudian, serangan itu membuat Doroka memuntahkan darah. Usagi pun berkata jika cara bertempur mereka terlalu naif. Namun meski begitu, kerjasama mereka sangatlah kompak. Tapi secara tiba-tiba, Adonis yang belum tumbang berhasil mengekang Usagi dengan sihirnya. Bahkan dia akan melilitnya hingga meninggal. Usagi yang belum menyerah berhasil mengarahkan tangan robotnya yang membuat Adonis merasa kesulitan. Dan jika Adonis berhenti menulis, maka sihirnya akan menghilang. Dengan wajah yang kesal, Adonis berteriak agar Usagi melepaskannya. Usagi yang kesulitan juga meminta Adonis untuk melakukan hal yang sama. Doroka yang masih bisa bertahan berkata jika dia akan melindungi Adonis dan dia tak boleh ragu di saat seperti ini. Adonis yang melihat Usagi menggerakkan tangannya membuat dia kepanikan dan meminta Doroka untuk berhati-hati. Namun peringatan Adonis sudah terlambat karena sesaat kemudian, melihat hal itu, Adonis pun berkata jika Doroka selalu saja merepotkan. Adonis yang berusaha lepas, namun dia tak bisa berbuat apa-apa karena tangan-tangan robot mulai berdatangan. Usagi pun sudah berhasil lepas dari sihir Adonis. Melihat Usagi seperti memerintahkan pengrusakan mata, tentu saja membuat Adonis merasa panik. Kita juga diperlihatkan kata-kata Doroka untuk Adonis. Dengan berlinang air mata, Doroka mengingat saat dirinya bersama dengannya. Doroka juga berkata jika dia ingin melihat lebih banyak pemandangan bersama Adonis. Dan benar saja, Usagi akan merusak mata Doroka karena dia telah berkata jika tatapan ini akan menjadi tatapan terakhirnya. Di saat penglihatan terakhir, Doroka melihat Adonis dengan wajah bersedih berkata sesuatu kepadanya. Dan sesaat kemudian, nah itu dia alur cerita episode ke-10 dari anime Hametsu no Koku. Annual Story akan menceritakan episode ke-11 minggu depan. Karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.